Halo sahabat genre, salam genre. Kali ini aku akan bincang-bincang sama Duta Genre Raja Wali tahun 2023. Sebelumnya, perkenalkan aku Dinta, Duta Genre Kota Bandung tahun 2022. Oke Teteh, boleh perkenalkan terlebih dahulu? Halo sahabat genre, perkenalkan nama saya Tuti Alfiah, saya Diploma 3 dari Analis Kesehatan. Halo sahabat genre, aku Fadlunisa Nur Fajria dari Sarjana Keperawatan. Halo sahabat genre, perkenalkan nama saya Siti Huri Latifah. Teman-teman boleh panggil aku Ririn, aku dari D4, Teknologi Laboratorium Medik. Halo Sobat Genre, nama saya Rian Fauzan. Saya mahasiswa dari Diploma 3 Analis Kesehatan. Halo sahabat genre, perkenalkan nama saya Jihan Ayu Fitria dari Sarjana Keperawatan. Halo sahabat genre, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Hamdani dari Sarjana Farmasi. Halo sahabat genre, perkenalkan nama aku Shelda Destiani, aku dari Sarjana Farmasi. Halo sahabat genre, perkenalkan nama aku Nurlaila Sari Sapitri dari program D4 Teknologi Laboratorium Medik. Oke, sekarang langsung aja ya kita ke pertanyaannya ya Teh ya. Oke nih, pertanyaannya yang pertama itu untuk yang winner Duta Genre Raja Wali tahun 2023, yaitu apa sih pengertian dari genre dan juga PIK-M itu sendiri Teh? Oke, aku dulu ya. Genre memiliki singkatan yaitu generasi berencana. Genre di mana di dalamnya itu menjadi role model ya bagi para remaja, bagi teman sebaya gitu. Role model apa sih? Role model yang mengedukasi, memberikan informasi seputar keremajaan gitu. Bagaimana sih caranya remaja untuk merencanakan masa depan itu harus seperti apa? Nah, itu ada di genre ini. Terus PIK-M apa? Bangga Kang, jelasin aja. Oke, kalau untuk PIK-M ini sebuah singkatan dari Pusat Konseling Mahasiswa. Nah, PIK-M ini bertujuan untuk sebagai tempat wadah bagi mahasiswa yang ingin curhat mengenai masalah yang sedang dialaminya. Jadi, buat teman-teman nih yang punya masalah yang ingin diceritakan, yang bingung mau cerita ke siapa, mau ke teman atau mau ke saudara nggak punya, ya tinggal ke PIK-M aja. Oke, mungkin Kang ada perbedaannya. Oke, Perbedaan genre sama PIK-M apa sih sebenarnya? Kenapa dua nama yang berbeda tetapi ada dalam satu naungan yang sama? Mungkin genre itu tadi seperti yang sudah saya katakan, genre itu menjadi role model ya, menjadi si penggeraknya gitu. Tapi untuk Pikma itu sendiri menjadi wadah di mana menjadi rumah si role model itu gitu. Jadi Pikmanya yang mengurus-ngurus administrasi, kegiatan dan lain-lain, dan yang terjun ke lapangannya yaitu si genrenya. Mungkin seperti itu. Oke, nah tadi ya mengenai naungan. Nah, genre sama Pikma ini tuh siapa sih yang menaunginya? Oke, yang menjadi penaung kami ya Kang, mungkin dari tingkat paling tinggi yang menjadi naungan kami yaitu BKKBN, namun dalam segi kota atau kabupaten disebut BPPKB. Boleh dijelasin? Oke, untuk BKKBN ini apa sih? Jadi sebuah BKKBN ini merupakan singkatan dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Jadi badan instansi ini bergerak pada untuk seperti kayak memberikan wadah seperti kayak untuk inspirasi remaja dan untuk membatasi atau mengontrol jumlah penduduk dengan cara mengadakan penyelenggaraan keluarga berencana. Apa sih bedanya dengan DPPKB? DPPKB ini sama aja, cuman bedanya di tingkat kota begitu. Oke. Selanjutnya nih pertanyaan untuk siapa ya? Untuk Shilda dulu deh. Nah, Shilda ini kan sebagai life skill ya divisinya. Nah, aku mau nanya nih, life skill apa yang harus dimiliki seorang mahasiswa atau seorang remaja? Oke, menurut aku life skill yang penting dimiliki, apalagi kita di mahasiswa kesehatan ya, khususnya untuk mahasiswa kesehatan, menurut aku life skill yang penting dimiliki itu adalah public speaking. Karena kan kita sebagai makhluk sosial nih, kita pasti membutuhkan yang namanya berkomunikasi dengan orang lain. Nah, apalagi nanti kita setelah bekerja, kita kan akan menjadi tenaga kesehatan yang nantinya memberikan informasi kepada pasien, melayani pasien, dan memberikan
edukasi kepada pasien, tentunya kita harus memiliki public speaking yang baik agar informasi yang kita berikan itu dapat dimengerti oleh pasien. Itu. Oke, nah selanjutnya nih ke Teh Lala deh yang di sampingnya, oke? Nah, Teh Lala ini sebagai R&D Division ya, di Duta Genre Raja Wali tahun 2023 ini. Pertanyaannya nanti ya, program apa yang bakal dilaksanakan untuk kedepannya sebagai Duta Genre Raja Wali tahun 2023 ini Teh? Baik, sebelumnya aku mau jelasin dulu R&D atau R&D bisa disebut juga penelitian dan pengembangan. Nah, di mana di sini untuk menyelidiki program apa saja yang akan kita laksanakan untuk 1 tahun ke depannya. Nah, untuk program yang akan kita laksanakan yaitu cegah anemia dan stunting, di mana kasus ini sangat hangat-hangatnya di Bandung ya kan Kak. Nah, jadi untuk penyampaian program ini melalui edukasi dan pemberian informasi kepada para remaja untuk mengetahui gizi seimbang dan pencegahan anemia tersebut. Oke, bagus banget ya untuk program kerjanya. Nah, selanjutnya nih kita bergeser ke samping kanan saya nih. Oke. Yang pertama nih untuk Teh Ririn dan juga Kang Rian. Pertanyaannya adalah lumayan ngeri sedap ya. Sebagai konselor nih, apa sih permasalahan yang sering dialami oleh remaja sekarang dan bagaimana tanggapannya Teteh sebagai konselor di Duta Genre Raja Wali tahun 2023 ini? Oke. Sangat menarik ya pertanyaannya, apalagi kita sebagai remaja dan aku juga sebagai remaja, permasalahan remaja itu sangat kompleks banget ya. Tapi yang sering kita temuin ini, salah satunya itu ada tentang insecurities atau permasalahan fisik ya Kak ya, yang sekarang mungkin banyak sekali remaja yang mengalami itu. Terus ada bullying, juga cyberbullying, dan kenakan-kenakan remaja yang lain. Apalagi kan sekarang di kota Bandung itu merupakan kota dengan permasalahan remaja paling tinggi ketiga ya gitu. Boleh kan Boleh. Apalagi di penghujung tahun 2023 kali ini kita banyak banget ya Kang melihat fenomena di sosial media TikTok, Instagram maupun Twitter, mahasiswa yang melakukan bunuh diri. Itu merupakan salah satu aksi yang memang kurang pantas dilakukan kita sebagai mahasiswa gitu umumnya. Nah, mungkin untuk tanggapan kita sebagai konselor sebaya istilahnya, lebih baik diceritakan terlebih dahulu permasalahan yang memang sedang terjadi gitu pada diri sendiri untuk ke konselor gitu. Nah, mungkin di sini kita juga menyediakan platform di Instagram khususnya bagi teman-teman semua yang ingin bercerita permasalahan diri sendiri. Boleh nih teman-teman diceritain di Instagram kita gitu. Oke, itu untuk pendaftarannya Kang ya. Nah juga teman-teman itu jangan takut ya, karena konselor dan juga pendidik di Genre Raja Wali ini sudah tersertifikat ya. Betul banget. Betul banget ya. Jadi teman-teman, kerahasiaan ceritanya bakal kami jaga dan kami tidak akan membocorkan ke siapapun ya. Oke. Selanjutnya nih, pertanyaan untuk Teh Alun sebagai edukator nih. Bagaimana sih Teh cara agar edukasi tersebut bisa efektif sehingga para audiens dapat memahaminya Teh? Baik, tentunya edukasi itu ya teman-teman banyak di berbagai platform, apalagi di media sosial, dan banyak sekali teknik-teknik yang seharusnya saya kuasai dan teman-teman kuasai life skillnya gitu untuk dapat menarik para audiens agar tertarik untuk dapat melakukan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Dengan cara tentunya dari edukatornya dulu, para edukatornya yang mengembangkan dulu life skillnya, seperti kayak tadi public speaking itu bisa ditingkatkan lagi. Terus menurut saya keefektivitasan edukasi itu bisa kita berikan melalui dari pengaruh mindsetnya dulu. Jadi kita pengaruhi dulu nih mindsetnya agar mereka dapat sepemikiran sama kita gitu. Jadi nantinya akan
tertarik dengan apa yang kita berikan atau apa yang kita berikan materinya kayak gitu. Oke, nah selanjutnya nih untuk Teh Alfi. Oke nih, Teh Alfi itu sebagai FNS Division ya, Duta Genre Raja Wali tahun 2023. Nah pertanyaannya Teh, bagaimana cara Teteh dalam menjalankan tugas sebagai FNS Division tersebut? Ya, perlu kita ketahui pertama-tama yaitu FNS itu apa sih? FNS itu Finance and Sponsorship. Nah, bentuk dari sponsorship ini yaitu kita mencari sponsor kepada suatu perusahaan, lalu kita membuat kesepakatan atau kontrak kerja dengan mereka gitu. Tujuannya untuk membangun relasi juga gitu. Oke, nah kita lanjut aja ya untuk pertanyaannya nih. Aku bakal nanya dulu deh ke Kang Rian sama Teh Ririn ya. Yang menurut aku ini butuh banget suatu penjelasan ya. Mengenai batasan diri Teh. Nah, menurut Akang dan Tetehnya, butuh nggak sih seorang remaja itu memiliki batasan diri dalam kehidupannya Teh? Oke, baik. Boleh saya yang jawab ya? Boleh. Tentunya penting dan sangat penting gitu Kang, karena memang kita sebagai remaja perlu sekali membatasi diri kita pada sesuatu yang memang kita tidak ingin lakukan gitu Kang. Apalagi kan sekarang kita itu sering mengiya-iyakan sesuatu yang memang kita tidak ingin lakukan gitu, benar kan? Oh iya benar. Ya, karena remaja sekarang banyaknya itu punya sifat gak enakan ya Kang ya. Jadi itu harus dihindari. Nah, sebenarnya batasan diri itu dibangunkan untuk kenyamanan kita sendiri. Nah, gitu. Batasan diri juga ada banyak macamnya. Contohnya ada batasan diri secara fisik, emosional, seksualitas, waktu, intelektual, dan banyak yang lainnya juga. Apalagi kan kita sekarang remaja menjadi apa ya Kang? Sebagai role model. Sebagai role model ya, jadi harus tahu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan untuk kedepannya gitu. Oke, bergeser deh ke Teh Alun. Aku mau nanya nih lanjutannya nih. Tadi mengenai remaja ya, kita tahu nih di remaja itu kita batasan usianya itu dari 10 sampai 24 tahun. Itu sangat waktu yang lumayan panjang ya, waktunya remaja itu. Nah, apa sih Teh 5 transisi kehidupan dalam remaja tersebut? Baik, ada 5 nih transisi kehidupan. Yang pertama itu menerapkan PHBS, yaitu pola hidup sehat. Contohnya dengan menjaga kebersihan rumah, menjaga sanitasi, menjaga kebersihan diri juga itu bisa termasuk. Nah, yang kedua itu merencanakan pendidikan. Dengan cara apa? Dengan cara kita sekolah, berkuliah gitu ya. Terus yang ketiga ada merencanakan karir atau pekerjaan, di mana nanti ketika kita semua ini sudah lulus dalam merencanakan pelajaran itu nanti naik tingkat ke merencanakan karir. Nah, yang terakhir yang selanjutnya itu ada merencanakan agar kita bisa dapat bermanfaat terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, yang terakhir ada kita itu dapat merencanakan masa depan dan juga membentuk keluarga yang sejahtera gitu kan. Oke, nah lanjut deh ke Teh Alfi dulu nih. Teh Alfi itu, nah tadi ya mengenai permasalahan remaja salah satunya itu ada batasan diri. Nah Teh aku mau nanya dong, apa itu triad KRR Teh? Nah, triad KRR itu adalah 3 ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Nah, di triad KRR ini ada 3 macam jenisnya. Yang pertama ada nafsa, yang kedua ada HIV/AIDS, dan yang ketiga ada seksualitas. Nah, triad KRR ini yaitu larangan atau ancaman dasar yang perlu dihindari oleh remaja gitu. Oke, sekarang kita balik lagi nih ke sebelah kiri saya. Oke nih, selanjutnya nih, aku mau nanya mengenai, kita tahu sendiri kan, sekarang tuh banyak banget pernikahan dini, betul nggak sih? Betul. Nah, kita juga tahu nih, mungkin teman-teman, kalau kita mungkin tahu ya dengan program ini. Nah, Teh, Akang boleh jelaskan apa itu program 2125 Keren? Oke, sebelumnya aku pengen nanya nih, siapa di sini yang ngebet pengen nikah muda, nikah dini? Siapa coba? Banyak kayaknya. Mungkin kalau pusing dikit sama tugas pengen nikah gitu ya. Ada masalah pengen nikah gitu.
Mungkin sepertinya kalian harus kenalan dulu nih sama 2125 keren. 21 2125 keren. Oke. 25 keren itu yaitu aturan dari pemerintah BKKBN Jawa Barat mengenai usia idealnya menikah bagi perempuan dan laki-laki. Nah, 21 ini ditujukan kepada usia idealnya menikah bagi perempuan. Dan untuk laki-laki Oke, dan untuk laki-laki itu di usia 25 tahun. Jadi benar banget ya. Jadi buat teman-teman yang apa-apa tuh pengen ngebet buat nikah, sebenarnya itu bukan berarti solusi dari semuanya. Jadi bisa aja buat pernikahan ini awal dari timbulnya beberapa masalah yang harus kita hadapin ya. Justru sebuah permasalahan yang akan muncul itu kita harus persiapkan dulu sebelum pernikahan. Karena sebuah pernikahan yang dilakukannya satu kali seumur hidup, jadi kita harus persiapkan semuanya matang-matang mulai dari finansial, psikologi, dan juga kesehatan reproduksi untuk mempersiapkan sebuah yang namanya pernikahan. Betul sekali. dan juga mungkin Kak buat teman-teman nih di sini kalau misalnya mau menikah gitu karena aku udah mapan gitu. Terus aku udah umurnya udah 20 tahun gitu. Tapi coba lihat dari kesiapan lainnya. Karena 21-25 keren ini dibuat dengan tujuan untuk mendewasakan usia pernikahan. Iya, betul. Tujuannya apa sih kok perlu didewasakan? Ya, salah satu tujuannya yaitu mengurangi resiko kegagalan dalam pernikahan. Dan juga para remaja itu dituntut untuk lebih mempersiapkan masa depannya. Mungkin seperti itu. Nah, lanjut nih ke sampingnya ya, ke Teh Shilda. Nah, aku mau nanya nih, kalau tadi kan kita KRR-nya. Nah, kalau sekarang aku mau tahu arti dari salam genre Teh. Oke, jadi salam genre itu kan gini ya. Nah, ini dapat diartikan sebagai 3-0. Yang pertama itu katakan tidak pada pernikahan dini, katakan tidak pada seks pranikah, dan katakan tidak pada nafsa. Jadi maksudnya yang 3 kasus ini dienolkan atau dizerokan gitu, Kak. Oke. Nah, berarti ini tuh sangat berkaitan banget ya. Dari tadi program yang 5 transisi kehidupan, terus ke batasan diri juga, terus kita juga harus melewati yang tadi 21-25 keren. Nah, balik lagi nih, aku paling greget tuh nanyain ini nih ke Teh Lala. Dalam Pikma pasti itu ada yang namanya struktur organisasi atau kepengurusan. Nah, Teh, boleh dijelasin nggak sih struktur keorganisasian dari Pikma ini apa aja, Teh? Oke, untuk strukturnya mungkin dimulai dari penanggung jawabnya ya Kak, yaitu DPPKB Kota Bandung tentunya. Nah, kemudian ada pelindungnya yaitu Rektorat Institut Kesehatan Raja Wali, kemudian ada pembinanya yaitu Wakil Rektorat, kemudian ada pembimbingnya yaitu Ibu Lisbeth Octavia Manula Eskep Nurse Mkep. Kemudian untuk itu tentu saja ada ketua Pikmanya, kemudian wakil ketua, selanjutnya ada sekretaris, bendahara, dan pendidik konselor, edukator. Untuk divisinya tentu saja ada divisi life skill, kemudian lead bank, kemudian ada divisi advokasi, dan divisi dana usaha. Itu mungkin ya Kak. Nah, ini menarik banget ya untuk pembahasan. Berarti ini tuh salah satu UKM yang bisa untuk merangkul semua permasalahan remaja tadi ya, tentang kayak kita harus bagaimana sih untuk menjadi seorang mahasiswa yang bermanfaat. Tadi kan kita harus latihan life skill-nya, terus kita juga di sini belajar bagaimana kita untuk berbicara kepada orang lain juga, bagaimana kita untuk memberikan contoh ya kepada teman-teman sebaya juga. Oke, mungkin teman-teman semua kita akhiri sesi pada pertemuan kali ini ya. Sebelum kita akhiri sesi, boleh nggak nih kita salam genre dulu? Boleh. Oke, aku yang pimpin ya. Oke, salam genre. Salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Kota Bandung, berprestasi, berkarakter, Bandung unggul. Genre Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Oke, sampai jumpa.